Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B11, di sini kami akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan hasil implementasi fitur GPS dan juga peta di aplikasi kami yaitu Dosify. Next. Untuk anggota kelompok kami ada tiga yaitu Muhammad Rizal Satria Prihadi dengan NIM Alkir 2020, kemudian saya sendiri Bella Maitaya Disti dengan NIM 2014, dan juga Kintan Tanaya Hanindita dengan NIM 2069. Next, jadi di sini studi kasus dari aplikasi kami yaitu dalam aplikasi Dosify. Di sini dokter dapat menambahkan lokasi tempat praktiknya secara mudah menggunakan fitur GPS. Jadi fitur ini akan memungkinkan sistem mendeteksi dan juga merekam koordinat lokasi secara otomatis sehingga dokter tidak perlu mengisi alamat secara manual. Nah, dengan manfaatkan GPS ini, lokasi praktik tentunya akan lebih akurat dan juga dapat langsung ditampilkan di peta aplikasi dan juga dapat memudahkan pasien untuk menemukan klinik atau tempat praktik yang terdekat dengan pasien. Next. Baik, yang selanjutnya implementasi GPS dan juga peta ini ke dalam pemrograman. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu mengatur permissionnya. Nah, jadi fungsi dari permissionnya ini untuk meminta izin dari pengguna agar aplikasi itu dapat mengakses lokasi perangkat. Nah, untuk tempat permissionnya ini ditaruh di file Android manifest.xml. Nah, file Android manifest ini terletak di bagian root projectnya, lalu di bagian Android, di bagian app, source, dan juga di bagian main-nya. Nah, di situ nanti akan ada file Android manifest ini, dan nanti yang dimasukkan yaitu yang dua permission yang ada pada gambar ini. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada di file pubspec.yaml. Nah, di sini kelompok kami ini menggunakan ada beberapa library untuk mendukung maps ini. Yang pertama ada geolocator. Nah, fungsinya ini untuk mengakses lokasi GPS dan juga perangkat secara real time dan melakukan operasi berbasis lokasi. Lalu yang kedua ada Flutter Map, yang dimana ini menyediakan widget peta. Jadi Flutter Map ini menyediakan UI dari petanya tersebut. Lalu ada Letlong 2, yang dimana ini untuk mendukung Flutter Map yang mempresentasikan koordinat geografis yang berupa latitude dan juga longitude-nya. Nah, jangan lupa ditaruh di bagian password.yaml dan juga kita update terlebih dahulu, Flutter update. Nah, masuk ke bagian implementasinya. Di sini ada kelas set lokasi praktik page. Nah, halaman ini itu yang akan menampilkan peta dan juga fitur GPS-nya tersebut. Nah, karena datanya ini berubah-ubah karena ini kan lokasi. Jadi di sini eh, saya menggunakan stateful widget. Lalu yang berikutnya di sini eh, ada state page yang dimana untuk labelnya sendiri di sini saya untuk menampilkan status lokasi saat ini. Jadi nanti akan menuliskan koordinasi lokasi saat ini dan akan menunjukkan latitude dan juga longitude-nya yang saya simpan di variabel current position. Nah, ini posisi awal defaultnya itu di Jember. Nah, lalu di sini ada function baca lokasi yang dimana function ini dijalankan untuk mengambil lokasi dari perangkat. Nah, pertama ini fungsinya itu akan ngecek apakah layanan lokasi aktif. Nah, jika lokasinya tidak aktif, if is enabled, maka akan muncul tulisan lokasi tidak aktif. Nah, lalu kemudian cek eh, permissionnya, cek lokasi permisinya, izin lokasinya. Nah, jika si pengguna itu ngepencet deny, maka aplikasi akan meminta izin terus saat setiap kali pengguna.
eh, memasuki petanya. Nah, jika di deny nanti akan muncul tulisan izin lokasi ditolak. Lalu jika pengguna itu mencetnya deny forever, maka izin lokasi itu akan ditolak selamanya. Lalu jika eh, diizinkan, nanti eh, akan mengambil latitude dan juga longitude, lalu disimpan ke variabel current position yang di awal itu tadi. Di sini nanti bakal disimpan di sini. Nah, lalu ada function lagi gunakan lokasi, yang dimana ini untuk menunjukkan pop-up saat eh, eh, dokter itu akan menggunakan lokasi tersebut. Nah, nanti pop-up-nya itu berisi judulnya lokasi praktik, lalu konteksnya atau apanya ya, isinya itu akan ada tulisan lokasi berhasil diatur. Lalu di bawahnya ada latitude-nya, current position latitude-nya itu ada di berapa, dan juga longitude-nya ada di berapa. Lalu nanti di bawahnya akan ada button yang dimana akan ada eh, tulisan di buttonnya itu tutup. Nah, untuk di sini ini berisi UI-nya, UI dari eh, Maps-nya. Judulnya di app bar-nya ada tulisan share lokasi praktik dokter. Dan untuk bagian badinya atau bagian badannya ini saya langsung kasih semuanya bagian Maps-nya. Yang di sini saya menggunakan Flutter Map. Nah, di Flutter Map sendiri ini eh, di sini saya menggunakan center. Jadi nanti posisi apa ya, posisi awal dari current positionnya itu akan di tengah, dan juga di sini saya menggunakan on tap, yang dimana nanti jika kita ngetap eh, mapnya, nanti lokasinya itu bisa berubah-ubah. Lalu di sini juga saya menggunakan marker untuk menandai lokasi tersebut, yang dimana markernya ini akan berwarna merah dan akan menjadi current positionnya tersebut. Nah, yang terakhir ini hanya UI saja di bagian bawahnya. Nanti akan memunculkan eh, apa ya, menampilkan status lokasinya, dan juga akan ada tombol gunakan lokasi ini. Oke, mungkin segitu saja untuk implementasinya. Sekarang lanjut ke demo. Oke, oke. Selanjutnya mungkin langsung aja ke demo. Di sini udah dilihat ada set untuk lokasi praktik dokter. Nah, kita bisa nanti dokter bisa menunjuk di lokasi mana. Misalnya di RSUD Dokter Suban yang ya RSUD Suban di semua sih. Ya, tolong klik salah satu. Diklik. Nah, oke. Nah, setelah diklik nanti muncul pop-up seperti ini, lokasi praktik, lokasi berhasil diatur, dan menunjukkan latitude dan longitude dari maps-nya, titiknya tadi. Mungkin demonya segitu saja. Bisa diakhiri oleh teman saya Bella. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 11. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau penjelasan kami yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.